Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya, Mam? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya, Mam. Selamat datang nih di channel aku. Semoga kalian enjoy ya. Makasih yang udah nyempetin waktu buat nonton. Dan yang udah subscribe, makasih juga atas supportnya. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Mam, ini aku lagi beresin telur nih. Aku habis beli telur 1 kilo deh kalau nggak salah ini. Nah, ini aku udah susun-susun ya, Mam, rapi. Wadahnya kalau mau samaan nanti aku taruh linknya ya, Mam. Jadi keranjang tadi itu isinya 2 set. Nah, itu yang ukuran kecilnya yang aku pakai. Yang ukuran besarnya lagi bingung mau naruhnya di mana, jadi belum aku pakai ya, Mam. Sebelum mulai aktivitas seperti biasa, cucian piring di dapur udah numpuk nih, Mam. Bekas masak yang semalam, yang kemarin maksudnya. Jadi ya udah kita beresin dulu, Mam. Pekerjaan ibu rumah tangga yang nggak pernah ada habisnya tuh cuci piring ya, Mam ya. Selalu ada setiap saat. Habis makan pasti langsung cucian piring. Ya udahlah, dinikmatin aja ya, Mam. Nah, aku rencananya mau bikin risoles mayo nih, Mam. Sebelum aku mulai, cuci tangan dulu ya, Mam, yang bersih. Nah, ini dia bahan-bahannya, Mam. Ada telur rebus ya pastinya. Aku di sini siapin telur rebus sekitar 8 butir. Ini udah aku rebus. Untuk banyaknya disesuaikan selera aja ya, Mam. Kalau aku kan satu telur itu aku bagi 6. Kalau mau yang dibagi 4, berarti jumlah telur rebusnya lebih banyak ya, Mam. Nah, ini aku pakai keju, bawang bombay, nanti pakai setengah aja, smoked beef, mayones, dan yang terakhir nih pakai saus sambal. Aku sih ditambahin aja. Cuman ada bahan yang lupa aku record, yaitu kental manis ya, Mam. Ini pertama aku siapin dulu nih smoked beefnya. Aku udah diamin di suhu ruang beberapa jam, jadi udah meleleh nih. Ini aku tumpuk dulu ya, Mam, biar gampang motongnya. Di sini aku cuma bagi jadi 3 bagian ya, Mam. Kalau kalian mau lebih besar bisa dibagi dua bagian, atau ya disesuaikan selera aja sih, Mam. Aku biar nggak kebesaran aja. Lalu aku potong-potong kejunya ya, Mam. Di sini untuk besarnya pun sesuai selera. Kalau kalian suka yang keju banget ya agak banyak juga motongnya, atau agak besar ya, Mam. Di sini aku potongnya kecil-kecil aja sih. Di sini aku dapet sekitar 35 potong deh kalau nggak salah. Nah, ini aku susun-susun biar nanti gampang pada saat aku mau ngasih toppingnya. Ini aku contohin cara motong telurnya ya, Mam. Setelah itu aku potong bawang bombaynya. Untuk bawang bombay, bagi kalian yang gak suka, boleh di skip atau boleh juga dipotong kecil-kecil. Ini telurnya aku potong jadi 6 bagian ya, Mam, supaya banyak aja. Terus aku siapin juga untuk isiannya, mayones secukupnya, kental manis secukupnya, ditambah juga saus sambal. Nah, ini jangan lupa dites dulu ya rasanya udah sesuai atau belum. Kalau memang maunya pedas, saus sambalnya dibanyakin aja ya, Mam. Next, ini adonan untuk buat kulit risol mayonya. Untuk adonannya di sini aku pakai tepung terigu serbaguna protein sedang ya, Mam. Mereknya aku pakai yang segitiga biru karena kebetulan cuma ada itu. Aku pakai sebanyak 300 gram ya, Mam, dan pakai 3 butir telur. Kalau mau lebih elastis kulitnya bisa lebih ya, Mam, disesuaikan aja. Oh iya, Mam, yang gak kalah penting adalah adonan untuk susu cairnya ini. Aku lupa nge-record, Mam. Aku udah nge-record tapi gak kepencet kalau gak salah. Jadi untuk 300 gram tepung terigu menggunakan 3 butir telur. Untuk airnya atau susunya menggunakan 900 ml ya, Mam. Aku di sini pakai susu 500 ml dicampur sama air 400 ml. Aku nggak pakai susu semuanya ya, Mam. Nah, kalau kalian mau enak pakai susu semua pun nggak ada masalah, itu jauh lebih gurih gitu. Oh ya, Mam, untuk menuang ke adonan keringnya si cairan susu ini bertahap ya nuangnya, jangan langsung sekaligus, nanti jadinya bergerindil dan gak halus. Kita tuang dulu 1/3 atau 1/4 bagian, kita tuang, kita aduk, udah mulai tercampur rata, kita tuang lagi, kita aduk lagi.
begitu sampai si cairannya habis. Nah, untuk susunya di sini aku pakai susu cair Diamond ya mam. Mau pakai Ultra, mau pakai merek apapun, Greenfield sekalipun nggak ada masalah ya mam. Karena kan memang dia itu bikin gurih aja. Jangan lupa di adonan cair ini kita kasih sedikit garam ya mam, supaya ada rasa gurihnya. Tapi jangan over, karena kan kita mau bikin kuenya itu kan manis gurih gitu. Jadi cuman sejumput aja gitu. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata, cairannya juga udah habis semua mam, susunya udah masuk semua, kita tinggal saring untuk mastiin bahwa nggak ada adonan yang bergerindil lagi. Aku nggak ada wadah yang besar nih mam, jadi di sini aku pakai wokpen aja, pakai yang ada aja nggak masalah. Kita saring-saring aja, masih kelihatan kan? Ternyata masih ada gerindilannya. Jadi nanti yang bikin kulit risol kita tuh mulus gitu mam. Nah ini penampakannya, kita udah siapin bahan-bahannya, tinggal kita eksekusi ya mam. Aku juga siapin bangku untuk jaga-jaga kalau nantinya aku pegel gitu, jadi bisa duduk ya mam, tapi nggak kepake sebenarnya, malah berdiri. Di sini aku pakai fry pan ukuran 24 cm. Ini karena fry pan udah lama banget, udah sekitar 3 tahun lebih, jadi aku pakai sedikit minyak ya mam biar nggak lengket. Ini cara nuang adonannya, tuang sedikit demi sedikit, nggak apa-apa kalau masih ada yang bolong, kita tambal aja, nggak masalah. Sembari fry pan-nya kita putar-putar menggunakan api yang kecil ya mam. Nah kalau udah mulai kelihatan agak coklat pinggirannya, kita tinggal tata ya mam. Ini aku contohin cara nata bagian pinggir dari smoked beef-nya, aku susun supaya bentuknya jadi kotak. Di atas smoked beef aku taruh telur, terus mayones dan keju. Jangan lupa bawang bombaynya ya. Tapi di sini aku salah naruhnya bawang bombaynya. Ini tuh malah ngerobek si kulitnya karena tajam kan bawang bombaynya. Harusnya dia tuh ada di tengah-tengah, di atas telur, di bawah mayones. Jadi ketutup sama mayones, jadi dia stay di tengah, nggak nusuk si risolnya, kulit risolnya ini. Oke, ini aku contohin cara nuang adonannya ya mam. Dituang sedikit demi sedikit sembari fry pan-nya diputer pelan-pelan aja mam. Ingat pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Cara ngebaliknya pun pastiin kalau pinggirannya tuh udah kecoklatan. Ini aku pakai bagian smoked beef yang bagian tengah. Telur, mayo, keju, bawang bombay deh. Sembari kita lipat di membentuk amplop. Ini aku udah mulai bener nih mam naroknya nih di tengah, jadi nggak nusuk sih kulit risolnya. Bikin risol mayo ini butuh ketelatenan sih mam, karena kan kita bikinnya bener-bener dari awal ya. Kulitnya kita bikin sendiri, isiannya bikin sendiri, step by stepnya lumayan panjang. Tapi kalau sama rasa sih worth it ya mam, jadi kayak sebanding kok sama rasanya gitu kalau menurut aku ya. Nah ini kita balik flip, nah oversize sedikit gak masalah. Ini kita balik, kita tunggu dingin dulu adonannya. Sembari nunggu dingin, kita tuang lagi mam fry pan-nya. Kita buat lagi tuh adonan kulit risolnya. Jadi kita nggak buang waktu. Kita nunggu kulit risolnya kering, kita sembari ngisi toppingan. Jadi semuanya beres gitu mam. Jadi kita kerjanya cepat ya, tolak ibu-ibu banyak yang dikerjain ya mam, jadi maunya semua langsung beres. Memang sih agak panas, tapi lama-lama dingin kok dan kebiasa aja gitu, jadi terbiasa. Oke. Gimana nih mam, puasa-puasa gini milih beli takjil aja yang gampang atau milih bikin sendiri mam? Kalau aku kalau lagi ada waktu, kalau lagi nggak capek ya bikin sendiri aja, karena kan untuk rasa kita bisa adjust sesuai lidah kita. Kalau beli kan kadang kita harus cari dulu nih yang memang benar-benar enak, yang sesuai dengan lidah kita gitu mam. Nih aku contohin lagi ya, untuk naruh bagian yang pinggir dari smoked beef aku susun jadi kotak gitu ya, biar ngelipatnya itu jadi bentuk amplopnya tuh rapih gitu mam. Ini telur, terus mayo. Mendadak mayonya segitu tuh kurang ternyata mam. Alhasil aku bikin lagi di mayonya, padahal itu semangkoknya mangkok yang lumayan besar sih, tapi nggak masalah lah, tinggal dicampur-campur aduk-aduk aja, cepet mam. Yang lama itu kan nunggu adonannya kering terus kita ngelipet, ya lumayan makan waktu sih mam.
ini kita lakukan sampai adonannya habis ya mam. Oh ya mam, aku minta maaf nih, aku kan ngerjainnya sore pada saat anak aku tidur, aku langsung buru-buru bikin gitu. Cuman kan ini kan gak cukup dalam waktu sejam gitu ya mam, karena kan jadinya sekitar 32 pieces deh, pokoknya 30-an pieces deh, aku lupa, gak inget persisnya gitu ya. Jadinya aku gak sempat nge-record pada saat aku ngebalurin tepung panirnya. Gampang kok mam, ini setelah digulung begini, setelah semuanya beres, tinggal kocok telur, kalau mau ditambahin sedikit air pun gak ada masalah. Terus dibalurin aja ke telur, terus langsung dibalurin ke tepung panir deh, udah mam. Nah kalau aku ya karena banyak gitu ya bikinnya sekaligus, aku langsung simpen di freezer mam semuanya, jadi nanti kalau pada saat mau makan tinggal aku goreng deh, dan jadi stok takjilan di rumah deh. Karena kan kebetulan suami aku suka banget mam risoles mayo ini, sedangkan kalau beli di luar itu kan range harganya lumayan ya mam, dan suamiku tuh kalau makan tuh nggak cukup 1, 2, 3 gitu, kadang bisa 4 dia. Kata dia soalnya enak, jadinya mau lagi. Ya udah, daripada akunya kebobolan terus nih uang bulanannya. Ya udah aku buatin aja deh, lagi juga kan ngisi waktu luang gitu ya mam. Iya, nggak ngisi waktu luang juga sih, ya nyenengin suami lah. Pasti tahu lah kalau masakan kita dipuji sama suami kan semangat ya mam buat masak-masak kayak gini, walaupun ya berkelut sama si anak kecil nih. Sebenarnya anak aku tiba-tiba bangun pas aku lagi buat risol ini. Ya udah, jadinya dia narik-narik aku buat balik lagi ke kamar buat temenin dia tidur. Tapi aku bilang, sabar ya nak, mama lagi masak. Ya udah deh, jadinya banyak drama deh. Tapi nggak apa-apa, namanya juga proses ya mam, nikmatin aja. Ini aku goreng kentang untuk buka puasa, yang gampang-gampang aja, yang simple aja. Terus aku kasih garam biar nggak terlalu hambar ya mam. Udah deh, simple banget takjilnya gini aja. Terus aku siapin juga teh manis hangat untuk Pak Su, karena dia sukanya memang minum teh manis ya mam. Ya udah, jadi menu takjil Pak Su sesimpel ini. Nanti makan beratnya setelah ngemil-ngemil ini deh. Nah kalau aku lagi pengennya tuh susu hangat ya mam, jadi ya udah aku buat aja susu hangat. Ini untuk anak aku, dia lagi nggak mau makan nasi, ya udah aku akalin makan serelak aja, yang penting makan. nggak harus nasi sih kalau aku ya. Nah ini aku susunya tuh susu denkau ya mam, enak banget sih susu denkau, apalagi mau anget mau dingin itu semuanya enak. Karena kentang gorengnya nggak cukup ya mam, masih lapar juga, ya udah kita goreng risol mayonya deh, langsung eksekusi mam, nggak pakai lama. 3 aja cukup. Nah ini pada saat sahur ya mam, aku biasanya cuma ngangkat-ngangkatin aja sih kalau sahur. Tapi kalau untuk sayuran aku masak mam. Nah ini aku lagi masak nasi dulu nih karena kelupaan, biar cepet. Di kompor aku lagi manasin air mendidih nih mam, jadi masaknya langsung pakai air mendidih, jadi dia cepet deh masaknya mam. Cobain deh kalau masak nasi pakai cara ini. Terus ini aku mau bikin pakcoy pakai tofu gitu mam. Aku goreng tofunya dulu nih, jangan lupa pakai tepung maizena, dibalurin dulu supaya tofunya itu kering dan nggak lengket di wok pan-nya. Nih aku goreng dulu, nih airnya mendidih, nih aku masak air untuk isi termos anak aku ya mam, untuk buat susu dan bikin teh nanti buat sahur. Udah, ini aku potong-potong cabai rawitnya agak banyak karena aku maunya pedas. Dan di sini aku nggak potong-potong ini ya, cabai bawang, karena aku punya stok bumbu putih. Jadi nanti aku pakainya bumbu putih aja, mam. Bumbu putih di sini aku cuma bawang merah dan bawang putih halus aja ya, mam. Jadi nanti ketika mau masak udah ada bawang-bawangan. Aku nggak mau tuh ngupas-ngupas lagi. Jadi sekalian, mam. Untuk sayurnya aku cuma pakai 3 bongkol pakcoy, cukup buat berdua. Malah kadang aku sendiri yang makan mam. Pak Su kadang tiba-tiba nggak mau makan sayur, ya udahlah, jadi aku nggak pernah numis-numis tuh banyak-banyak. Nah untuk ayamnya aku angetin lagi nih, karena suamiku tuh sukanya yang berkuah-kuah gitu ya,
Jadi ya udah aku tambahin lagi kuahnya, dia nggak mau kering gitu. Ya kalau karena tambahin kuah ya tambahin seasoning lagi ya mam. Kalau nggak ditambahin seasoning lagi nanti anyep, hambar. Nah ini wok pan-nya kan aku cuma punya satu ya mam, belum beli lagi, belum. Ya nantilah kalau si King Fan-nya udah terpenuhi, wishlist-nya udah terpenuhi, nanti kita bisa beli, amin. Itu tadi aku cuci aja pakai air panas, air keran. Sebenarnya nggak boleh, tapi apalah daya karena nggak ada lagi. Kita tumis tadi bumbu putih sama cabai, habis itu dikasih air sampai dia mendidih. Setelah mendidih airnya, langsung aku kasih garam dulu nih mam, biar si temperatur airnya stabil. Nah setelah itu baru deh aku masukin pakcoynya. Pakcoynya itu nggak lama ya aku masukinnya, cuma bener-bener beberapa menit aja. Sekiranya udah layu ya udah, karena aku masih mau ada rasa kriuk di sayurnya itu. Aku nggak suka kalau masak numis-numis gitu tuh yang lodoh banget gitu loh mam, kayak nggak makan sayur rasanya gitu. Tinggal ditambahin seasoning, tadi pakai kaldu jamur, terus pakai lada hitam, karena aku punyanya cuma lada hitam ya, nggak ada lada putih di rumah gitu, belum beli, dan lada hitamnya banyak, ya udah pakai aja yang ada dulu. Jangan lupa tambahin saus tiram biar endul. Udah kita aduk-aduk, ini udah mau matang, ya udah kita tambahin tofunya deh. Udah simple banget mam sayurnya, nggak pakai lama dan no ribet-ribet. Jangan lupa di tester dulu. Ini aku tuang ya mam ke wadahnya, lumayan banyak, dapat 1 mangkok penuh. Dan alhamdulillah suami aku juga suka, karena udah mepet waktunya, aku nggak sempet susun-susun kayak biasa mam. Udah ini lauknya aja lah yang aku shoot ya. Nggak apa-apa ya mam, maafin ya. Dan alhamdulillah nasinya juga udah mateng. Waktunya kita aduk dulu nih mam, cepet loh kalau memang pakai air panas. Jadi buat yang buru-buru, yang mendadak lapar nasinya habis, cobain deh masaknya pakai air panas, air mendidih, pasti langsung deh, langsung cepet matang maksudnya. Apa sih? Ya udah aku sahur dulu ya mam. Nah sahurnya udah selesai, terus udah sholat juga, tiba-tiba nggak bisa tidur, ya udah lanjut buat ngelap aja deh mam. Tadi kan udah masak gitu ya, biasanya aku habis masak nggak langsung ngelap, bisa malamnya, bisa sorenya, ya sesempatnya aku aja sih mam gitu. Kalau kalian ngelapnya setiap hari atau gimana? Ini aku iseng banget lagi ngetok-ngetok granit, karena aku kan baru buat ya mam meja koper ini, belum ada setahun, baru sekitar 6 bulan deh. Tiba-tiba pada saat pertama dipasang itu masih padat ya, semen-semen. Sekarang nih udah mulai kopong mam, kan aneh ya, kenapa ya mam? Ada yang tahu nggak sih? Pada saat aku ketok-ketok gitu kayak nyaring banget bunyinya, nggak padat gitu. Yang salah apa nih? Meja dapurku tuh semuanya begitu ya, dari ujung ke ujung tuh kopong granitnya, kayak ya nyaring aja gitu mam. Aku ngerinya tuh ketiban apa jadi pecah gitu loh, karena banyak kejadian yang udah pada begitu. Alhamdulillah dapur aku udah bersih ya mam. Makasih loh udah nonton video aku sampai akhir. Semoga kalian enjoy dan bermanfaat. Assalamualaikum.